Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan kita semua hari ini dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan lanjut membahas materi baru yaitu tentang listrik dinamis. Kenapa lampu di jalan, lampu di gedung, dan lampu di rumah bisa hidup? Ini berhubungan dengan arus listrik. Jadi untuk hari ini kita akan membahas bagian arus listrik dan hantaran listrik. Masih dengan Ibu Yusnimar. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu arus listrik. Arus listrik dapat dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik. Banyak sekali contoh-contoh pembangkit tenaga listrik yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber arus listrik antara lain contohnya generator, baterai, dan aki. Generator merupakan sumber arus listrik AC atau bolak-balik, sedangkan baterai dan aki merupakan sumber arus listrik DC atau searah. Arus listrik dapat mengalir karena adanya perbedaan potensial listrik dari sumber tegangan, di mana arus listrik tersebut mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kalau kita lihat gambar, ini adalah salah satu contoh aliran arus listrik, di mana arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial listrik. Arus listrik mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Pada listrik statis kemarin, kita juga sudah membahas istilah beda potensial. Masih ingat apa hubungan beda potensial dan muatan listrik? Ya, benar. Semakin positif muatan suatu benda, maka potensialnya semakin tinggi. Jadi benda yang memiliki muatan positif paling besar, itulah benda yang memiliki potensial yang lebih tinggi. Dan pada listrik statis kita mengenal ada aliran elektron, di mana elektron tersebut mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Dan ini kebalikan dengan aliran arus listrik, di mana arus listrik mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Kita perhatikan gambar, ini ada gambar dua benda yang bermuatan, ada benda A dan benda B. Di mana benda A memiliki muatan positif 11 dan benda B memiliki muatan positif 5. Dari dua benda ini, berarti benda A lebih positif dibandingkan dengan benda B. Artinya, potensial benda A lebih tinggi daripada potensial benda B. Jadi kalau kita mau melihat aliran arus listrik, maka arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, berarti yaitu dari A ke B. Sedangkan elektron itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi, berarti dari B ke A. Ada beberapa syarat arus listrik dapat mengalir. Yang pertama ada sumber arus listrik. Kalau di rumah berarti sumber arus listrik kita dari PLN. Kemudian ada kawat penghubung, di mana kawat penghubungnya ini merupakan konduktor. Yang ketiga, arus dapat mengalir kalau dia dalam rangkaian tertutup. Selanjutnya kita akan membahas besar arus listrik. Besar arus listrik atau yang biasa kita kenal dengan kuat arus sebanding dengan besarnya muatan listrik yang mengalir pada setiap detik. Jadi kuat arus sebanding dengan muatan. Atau kita bisa lihat persamaannya, I sama dengan Q per T. Kalau rumus ini kita turunkan, maka akan didapatkanlah turunan rumus seperti ini. Di mana I adalah arus listrik atau kuat arus yang dengan satuan ampere, Q muatan listrik dalam satuan kolom, dan T waktu dalam satuan sekon. Untuk contoh soal,
Muatan sebesar 12 kolom mengalir pada suatu kawat pengantar selama 4 sekon. Tentukan besar kuat arus yang mengalir pada kawat tersebut. Untuk bisa menjawab soal, kita buatkan dulu diketahui, berarti yang diketahui dari soal muatan Q 12 kolom. Selama 4 sekon, berarti waktunya 4 sekon yang ditanyai. Tadi kita sudah membahas persamaan kuat arus I sama dengan Q per T. Kemudian kita lihat satuannya, Q sudah dalam kolom, T pun juga sudah dalam sekon, T dalam sekon, Q dalam kolom, berarti satuannya sudah setara, langsung kita masukkan ke rumus. Q yaitu 12 kolom, T-nya 4 sekon, berarti 12 kolom dibagi 4 sekon, sehingga didapatkan besar arus listriknya adalah 3 ampere. Contoh yang kedua, berapakah muatan yang berhasil dipindahkan selama 8 sekon jika arus listrik yang mengalir adalah 0,5 ampere? Sama dengan cara yang pertama, berarti yang diketahui waktu T 8 sekon, arus listrik yang mengalir berarti besar arusnya I sama dengan 0,5 ampere, yang ditanya muatan Q. Rumus dasarnya tadi I sama dengan Q per T. Kalau rumus ini kita turunkan, berarti Q-nya ini kita kali silang, berarti I dikali T. Satuan sudah setara, berarti tinggal kita langsung masukkan I-nya 0,5 ampere, T-nya 8 sekon, sehingga didapatkan besar muatannya adalah 4 kolom. Berikutnya kita akan membahas tentang hantaran listrik. Berdasarkan kemampuan benda mengantarkan listrik, benda kita kelompokkan menjadi 3. Ada konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor yaitu bahan yang dapat mengantarkan listrik. Contohnya tembaga, perak, dan emas. Sedangkan isolator itu bahan yang sangat buruk mengantarkan listrik, atau bisa kita katakan bahan yang tidak dapat mengantarkan listrik. Contohnya plastik, karet, dan kertas. Sedangkan semikonduktor yaitu bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat isolator, sedangkan pada suhu tinggi bersifat konduktor. Contohnya karbon, silikon, dan germanium. Berikutnya kita akan membahas hambatan suatu pengantar. Kawat pengantar memiliki suatu hambatan, di mana hambatannya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu hambatan jenis kawat, yang kedua panjang kawat, yang ketiga luas penampang kawat. Hubungan hambatan jenis kawat dengan hambatan yaitu semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, semakin baik kemampuan bahan tersebut dalam mengantarkan listrik. Sedangkan hubungan panjang kawat, semakin panjang kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Dan hubungan luas penampang kawat dengan hambatan, yaitu semakin luas penampang kawat, maka hambatan kawat semakin kecil. Dari 3 faktor inilah didapatkan persamaan untuk menghitung hambatan, yaitu R sama dengan Rho dikali L per A, di mana R adalah hambatan kawat dalam satuan ohm, Rho hambatan jenis kawat dalam satuan ohm meter, L panjang kawat dalam satuan meter, dan A luas penampang kawat dalam satuan meter persegi. Untuk contoh soal, seutas kawat pengantar yang panjangnya 20 meter mempunyai luas penampang 0,25 mm persegi. Jika hambatan jenis kawat 10 min 6 ohm meter, berapakah hambatan listrik yang dihasilkan kawat tersebut? Dari soal yang diketahui yaitu panjang kawat L 20 meter, kemudian luas penampang kawat A 0,25 mm persegi,
Kalau kita ubah menjadi meter persegi, berarti 0,25 kali 10 pangkat min 6 meter persegi, karena tangganya naik. Atau sama dengan 25 kali 10 pangkat min 8 meter persegi. Kemudian hambatan jenis kawat, rho, sama dengan 10 min 6 ohm meter. Yang ditanya hambatan. Untuk mencari hambatan, kita gunakan persamaan R sama dengan rho dikali L per A. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus, rho-nya 10 min 6, L-nya 20 meter, A-nya 25 kali 10 pangkat min 8. Kalau kita bagi 20, kemudian kita bagi dengan 25, itu hasilnya 0,8. 10 min 6, kita bagi dengan 10 min 8, hasilnya 10 pangkat 2. Sehingga R yang didapat yaitu 80 ohm. Demikianlah pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.